Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Wawancara ini akan kita lakukan dalam beberapa pertanyaan Bapak mengenai PPM yang sudah Bapak buat. Kita sambil santai dulu ya. Di dalam PPM yang Bapak buat dan sudah saya baca ini, bagaimana Bapak mempersiapkan pembelajaran ini untuk materi yang sudah Bapak pilih? Ya. Jadi materi saya ini sesuaikan dengan bulan dan CP yang sudah saya tentukan sebelumnya melalui program semester semester 2 dan saya mengambil di materi bab 3 karena kita sudah memasuki di bulan ketiga, walaupun di bulan Juli kemarin itu banyak sekali kegiatan, termasuk bulan itu bisa kegiatan. Jadi perkiraan di bab 3 dengan judul topik itu berhubungan dengan hobi, eksplorasi. Jadi saya mempersiapkannya dengan cukup matang dan memperhatikan level-level perkembangan berpikir siswa. Gitu, Pak. Kemudian sumber belajar apa saja yang Bapak gunakan? Saya cukup melaksanakan multimoda. Multimoda itu di mana menggabungkan beberapa aspek pengetahuan, karena di kelas itu ada anak yang tidak suka dengan gambar, ada dengan suara, dengan mungkin video dengan suara, atau dengan langsung mengerjakan buat kertas berpikir sendiri secara mandiri. Jadi itu multimoda. Jadi nanti saya menggabungkan antara teknologi dan ilmu konvensional. Dari sumber belajar tadi itu ya Pak, ya, apakah ada penyesuaian khusus untuk karakteristik siswa di kelas Bapak? Iya, tentunya ada, karena saya sudah mempelajari karakteristik atau melakukan tes kognitif awal, di awal pembelajaran kemarin, dari saya sudah menentukan beberapa siswa yang termasuk kategori estetik, jadi saya sudah membentuk nanti kelompok untuk nanti tinggal pembelajaran. Berarti sudah dilakukan sendiri ya. Kemudian bagaimana strategi Bapak atau metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Kalau metode mungkin pada umumnya hampir sama, ada ceramah di dalamnya sedikit saja, penugasan juga ada, terus bertukar. Karena mungkin saya ini berbeda dengan cara yang lain, saya menggunakan cooperative learning nanti, yaitu statistik, yang mungkin di dalamnya nanti ada fokus anak-anak melatih di mana nanti berhenti menyanyi, dia akan mendapatkan pertanyaan dari saya di awal-awal pembelajaran. Karena itu nanti semakin fokus di awal, kalau bisa jadikan ekspresi. Terus pendekatan sama, karena kita fokus di PPM, jadi saya menggunakan pembelajaran mendalam. Ini yang lebih saya tekankan nanti kooperatif learning-nya, yaitu statistik tadi, yaitu kontak berputar, jadi dengan latih yang diinginkan kita. Gitu ya. Kemudian di dalam kelas itu biasanya kan kreativitas itu berbeda-beda ya Pak. Bagaimana Bapak memfasilitasi keaktifan siswa dalam proses belajar? Tadi saya menggunakan media yang bervariatif, jadi saya tidak menggunakan cuma satu media. Jadi saya menggunakan beberapa media sehingga mungkin bisa mengcover kebutuhan kognitif siswa di kelas. Penting juga, jadi dia akan nanti bermain di dalam proses pembelajaran, tetapi bukan bermain yang negatif tapi positif. Nanti anak-anak akan terlibat aktif sebenarnya. Karena saya materi saya nanti ini memang saya sengaja merancang untuk kontekstual teaching and learning, atau mengaitkan proses pembelajaran saya nanti dengan kondisi siswa atau keadaan di lingkungan belajar. Terus pengelolaan kelas agar tetap kondusif bagaimana? Untuk pengelolaan kelas sendiri, nanti dari klasikal dari awal saya sudah bentuk model kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu saya memilih
usaha sebagai tutor sebaya atau sebagai divisi keamanan lah, sebagai contoh lah, untuk memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Karena di dalam aktivitas itu saya sudah membentuk 3 kelompok yang sudah saya atur sedemikian rupa untuk persiapan minggu depan kegiatan PTN supra. Jadi saya bentuk dalam kelompok-kelompok kecil, dan kelompok itu sudah saya kelompokkan secara heterogen, tidak secara homogen. Untuk penilaian Kalau penilaian sih ada di awal pembelajaran di pra, ada di proses, hingga ada di hasil nanti, ada hasil nanti yang diciptakan. Jadi nanti anak-anak itu akan menceritakan tentang nanti saya akan buatkan barcode. Barcode itu saya menggunakan digitalisasi. Jadi barcode itu saya kasih 8 sampel saja. Jadi ketika anak nanti maju menggunakan HP saya, membarcode itu, di situ ada tertulis apa hobi yang saya sudah cantumkan di barcode itu. Jadi anak-anak itu berpantomi, tidak mengeluarkan suara, tapi cuma gerakan tanpa suara. Jadi anak-anak nanti sini menebak, penasaran. Oh, ini hobinya seperti ini. Jadi nanti seperti itu. Itu yang di awal-awal. Jadi itu pengetahuan awal saya gali dulu. Oh, paham, setelah saya gali nanti lanjut ke statistik, kooperatif statistik, dan saya akan mengambil nilainya lagi di situ secara observasi. Dan anekdot, catatan anekdot nanti saya sudah siapkan di belakang tentang perilaku-perilaku yang muncul ketika sudah mulai proses pembelajaran kooperatif berlangsung. Dan di akhir nanti, di inti, untuk kinerja anak-anak atau kognitif utama, nanti saya akan membuatkan kerangka, nanti anak akan membangun kerangkanya sendiri, kerangka berpikirnya tentang teks prosedural yang dia inginkan. Karena saya lihat anak-anak itu lebih dari satu hobi yang dia inginkan, tapi saya akan memfokuskan ke satu hobi yang betul-betul anak itu menggeluti, menyukai. Jadi nanti akan saya kasih ke siswa, nanti dia akan bertukar ini. Setelah itu kita memberikan umpan balik, feedback dan refleksi di akhir pembelajaran. Jadi dari yang Bapak uraikan tadi, harapan apa yang dari pembelajaran itu, apa yang harapan Bapak terhadap pembelajaran itu? Ya, tentunya yang pertama sebagai seorang guru, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu tercapai. Itu yang paling utama. Tujuan pembelajaran saya tercapai. Dan yang kedua, karakter siswa itu bisa bagus sesuai dengan 4 kriteria institusi yang saya masukkan di modul PTN saya. Dan yang tidak kalah penting adalah apa yang dia cita-citakan atau apa hobinya dia bisa menjadi cita-cita yang tercapai. Ini mau cita-citanya apa? Ya, betul. Jadi langsung ke ininya dia, kembali ke dirinya dia. Mungkin cita-citanya masih Absolut ya, belum jelas, belum terlalu ini karena betul. Karena ini sudah dipasih C, dimana pas C ini pasti peralihan juga kan, sudah berpikir segala yang pas sudah bergerak. Apakah ada tantangan yang biasanya muncul dalam pembelajaran? Ini betul. Permasalahan terbesar dari seorang guru itu di dalam proses pembelajaran itu karena tingkat kognitif yang berbeda-beda di kelas. Nah, sedangkan yang saya senangi sekarang di PTN ini, itu dia itu memandang siswa itu tidak satu aspek saja. Sudut pandang siswa itu tidak berfungsi tidak satu aspek saja. Jadi sudut pandang seorang guru di sini bisa saja, walaupun anak-anak tidak dalam konteksnya dia berpikir tingkat tinggi, tetapi anak sudah bisa menjabarkan sesuatu yang sudah menjadi yang sudah saya tetapkan. Itu saya anggap sudah berhasil. Walaupun standarisasi KKTP yang sudah saya tentukan di awal pembelajaran, di awal semester itu sudah saya tetapkan. Tetapi saya tetap menghargai dan saya tetap mengapresiasi setiap hasil kerja anak. Jadi saya, walaupun saya memupuk kognitif siswa secara utama, tetapi saya juga tetap mengapresiasi hasil kerja siswa yang ini sedang atau di bawah medium. Gitu. Apa yang Bapak harapkan dari kegiatan observasi?
Tentunya karena saya ini seorang guru yang belajar dan belajar terus belajar, di samping membelajarkan juga belajar. Tentunya saya minta juga masukan dari observer dalam kegiatan nanti, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang perlu dipertahankan. Itu yang paling utama yang saya harapkan dari observer nanti. Terus yang harapan yang paling mendalam sebenarnya semoga ilmu yang saya berikan itu bisa bermanfaat pada teman-teman. Wawancara ini bisa bermanfaat ya Pak ya. Setelah itu dari wawancara ini kita akan menuju ke observasi. Observasi itu juga bisa berjalan dengan lancar. Dan itu saja Pak ya yang wawancara pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.